Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Christopher dengan NIM 111-22179. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Feruzi dengan NIM 112200150. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang seputar administrasi pertanahan. Sebelumnya, kami dari kelas administrasi pertanahan kelas A yang dibimbing oleh Bapak Edi Wahyudi. Baik, di sini saya akan mulai dari apa itu administrasi pertanahan. Nah, administrasi pertanahan adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah atau organisasi yang diakui untuk mengelola atau mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Ini mencakup berbagai prosedur seperti pemetaan, pengukuran, identifikasi, dan status hak tanah, serta pemantauan dan persetujuan atas perubahan dari tanah. Kemudian yang kedua, bagaimana sih konsep administrasi pertanahan? Administrasi pertanahan adalah suatu sistem yang mencakup seluruh proses pengelolaan data dan informasi mengenai tanah, yang meliputi pendaftaran hak atas tanah, pengaturan penggunaan, penguasaan, serta pemanfaatan tanah secara hukum, teknis, dan kelembagaan. Tujuan utama dari administrasi pertanahan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat, sekaligus mendukung perencanaan tata ruang, pembangunan berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan efisien. Dalam pelaksanaannya, mengatur pertanahan, teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan data, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keadilan pertanahan. Dengan adanya sistem administrasi pertanahan yang baik, diharapkan sengketa tanah dapat diminimalisir dan pemanfaatan tanah dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan kelestarian lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih komponen administrasi pertanahan. Yang pertama, tentu adanya pendaftaran tanah. Nah, pendaftaran tanah ini merupakan proses pencatatan secara resmi atas data fisik tanah. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemilik yang punya tanah. Nah, dasar hukumnya ini lain adalah UU PA nomor 5 tahun 1960, PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kegiatan ini mencakup pengukuran tanah, pemetaan bidang tanah, penetapan hak, dan juga penerbitan dokumen resmi, sertifikat, dan sertifikasi tanah. Nah, setelah itu ada sertifikasi adalah hasil bagaimana proses pendaftaran tanah ini. Pemberian sertifikat hak atas tanah diakui secara hukum. Nah, tujuannya sertifikasi tanah yaitu menjamin hak milik, mencegah sengketa tanah, mempermudah transaksi yaitu jual beli, waris, hibah, dan lain-lain. Seiring perkembangan teknologi, kini juga berlaku sertifikasi elektronik yang merupakan bagian dari digitalisasi administrasi pertanahan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi pertanahan? Sistem informasi pertanahan merupakan bagian dari modernisasi administrasi pertanahan dengan menerapkan teknologi informasi seperti yang pertama ada Land Registry atau pendaftaran tanah digital. Yang kedua, sistem informasi geografis atau GIS. Yang ketiga, ada database pertanahan terintegrasi secara nasional. Kemudian tujuan sistem ini meningkatkan efisiensi dan transparan, memudahkan akses data bagi masyarakat dan pemerintah, mengurangi potensi korupsi dan mafia tanah. Kemudian, hak atas tanah merupakan wewenang yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan sebidang tanah dalam jangka waktu tertentu atau tidak terbatas. Pengaturan hak atas tanah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA, yaitu hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh WNI atas tanah. Ini merupakan satu-satunya hak atas tanah yang bersifat permanen dan tidak dibatasi waktu. Hak ini juga dapat dialihkan melalui jual beli, hibah atau warisan, dan dapat juga dijadikan jaminan. Misalnya, hak tanggungan, contoh objek tanah hak milik seperti tanah pertanian, tanah pekarangan, tanah kosong. Nah, di sini saya juga menjelaskan tentang hak guna usaha yang biasa disingkat dengan HGU. Adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan pertanian, perikanan, dan peternakan. Nah, hak ini dapat diberikan kepada WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Nah, lalu diberikan dalam jangka waktu maksimal 35 tahun
dan dapat diperpanjang selama 25 tahun ke depan. Nah, hak ini juga dapat dijadikan hak milik pribadi, tetapi dapat dialihkan atau dijaminkan. Contoh, objek tanah hak guna usaha yaitu adalah tanah negara yang luasnya minimal 5 hektar. Nah, yang selanjutnya ada juga hak guna bangunan, yang biasa juga disingkat dengan HGB. Adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, baik tanah negara maupun tanah hak milik orang lain. Nah, hak ini dapat diberikan WNI dan Badan Hukum Indonesia dalam jangka waktu maksimal 30 tahun dan diperpanjang selama 20 tahun. Nah, hak ini juga dapat dialihkan sebagai jaminan. Contoh objek tanah HGB seperti tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah milik pihak lain. Kemudian ada hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik pihak lain. Hak ini bisa diberikan kepada WNI, badan hukum, serta warga negara asing dengan syarat tertentu dan dapat dialihkan dengan izin pemberi hak dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Kemudian ada hak pengelolaan lahan atau HPL, adalah hak untuk mengelola tanah yang diberikan oleh negara kepada instansi pemerintah, BUMN, atau lembaga tertentu. Hak ini tidak bersifat perorangan, akan tetapi dapat diberikan hak turunan seperti HGB atau hak pakai kepada pihak ketiga. Contoh pemegang HPL yaitu BUMN, seperti Pelindo dan Angkasa Pura contohnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lembaganya dan kewenangan pertanahan. Contoh lembaganya adalah lembaga pertanahan seperti BPN, adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengaturan pertanahan di Indonesia. Nah, BPN ini dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pertanahan, termasuk pendaftaran, pengukuran, dan penetapan batas tanahnya. Dengan kewenangan yang luas, BPN ini berusaha memberikan kepastian hukum, menyelesaikan sengketa, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Melalui tugas dan fungsinya, BPN terus berkontribusi pada pengelolaan sumber daya tanah yang adil dan berkelanjutan, yang merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional ke depannya. Kemudian ada reforma agraria dan keadilan akses tanah. Reforma agraria merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah, dengan fokus pada retribusi tanah dan pemilik besar kepada petani kecil dan masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan dalam pemilikan tanah yang seringkali menguntungkan segelintir orang. Sementara banyak masyarakat, terutama petani dan kelompok marginal, tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya tanah. Keadilan akses tanah menjadi aspek penting dalam reforma agraria, di mana setiap individu, termasuk perempuan dan masyarakat adat, berhak untuk memiliki dan mengelola tanah secara adil melalui pemberian sertifikat tanah, penghapusan diskriminasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Reforma agraria dapat meningkatkan kesejahteraan petani, mendukung ketahanan pangan, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, reforma agraria dapat keadilan akses tanah saling terkait dan menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana masalah pertanahan dan sengketa tanah ini. Yang pertama adalah sengketa tanah adalah perselisihan yang timbul terkait hak kepemilikan, penggunaan atau batas tanah. Bisa terjadi antara individu dengan individu, kelompok, perusahaan, dan juga dengan pemerintah. Nah, sengketa tanah ini muncul akibat ketidaksesuaian dokumen kepemilikan, batas tanah, atau penguasaan tanpa hak. Nah, penyebab konflik pertanahan sepertinya saya kasih contoh, ada tumpang tindih sertifikat. Nah, adanya lebih dari satu sertifikat tanah yang sama. Kedua, ada tanah wilayah atau hak adat, sengketa tanah antara masyarakat adat dan pemerintah swasta. Dan juga ada penguasaan tanah tanpa hak, yaitu klaim langsung kepemilikan oleh pihak yang tidak sah. Terus ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang berarti konflik saat tanah digunakan untuk proyek pemerintah. Nah, berikut adalah upaya-upaya penyelesaiannya. Mediasi. Pertama, kita akan melakukan mediasi dengan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral tentunya. Proses mediasi yang melibatkan musyawarah antara pihak yang bersengketa bertujuan mencapai kesepakatan tanpa perlu proses hukum di pengadilan. Dilakukan oleh mediator yang berasal juga dari BPN, notaris, atau pihak independen yang lainnya. Terus yang ketiga, jika mediasi dan gagal, sengketa tanah dapat diselesaikan melalui pengadilan, yaitu melalui proses hukum yang dilakukan, yaitu berupa gugatan ke pengadilan negeri, banding ke pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan kasasi ke Mahkamah Agung. Pengadilan dapat memutuskan berdasarkan bukti dokumen, saksi, dan juga hukum agraria. Kemudian, apa saja sih peran BPN
Yang pertama, menyelenggarakan mediasi. BPN memfasilitasi penyelesaian sengketa tanpa pengadilan. Yang kedua, sertifikasi dokumen tanah. Memeriksa keabsahan sertifikat dan dokumen terkait. Yang ketiga, pengukuran dan pemetaan tanah. Menentukan batas tanah untuk menghindari tumpang tindih. Yang keempat, merekomendasikan penyelesaian sengketa. Memberikan solusi kepada pihak yang bersengketa. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan tahu tentang bagaimana tanah ini memiliki peran yang penting dalam pembangunan nasional ke depan, karena menjadi dasar bagi berbagai sektor termasuk ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Nah, peran utama tanah dalam pembangunan nasional pertama ada sumber daya ekonomi. Nah, tanah digunakan untuk berbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian, perkebunan, industri, dan juga perdagangan. Pengelolaan tanah yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kemudian ada pembangunan infrastruktur tanah yang diperlukan untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas umum lainnya. Pemerintah seringkali melakukan pembebasan lahan untuk kepentingan umum guna mendukung pembangunan. Nah, yang ketiga ada perumahan dan juga pemukiman. Ketersediaan tanah yang cukup dan terjangkau sangat penting untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat. Kebijakan tata ruang dan penggunaan lahan berperan dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan. Kemudian, keberlanjutan lingkungan pengelolaan tanah yang baik dapat mencegah degradasi lingkungan seperti deforestasi dan erosi tanah. Konservasi tanah dan penggunaan lahan yang bijak berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem. Nah, yang terakhir adalah retribusi dan keadilan sosial bagi kebijakan agraria yang adil. Nah, seperti reforma agraria dapat membantu mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian penjelasan kami tentang administrasi pertanahan. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih.